disenggol, ternyata sudah kaku, sudah meninggal ternyata dia itu. Halo, selamat malam di konten Kelana Explorer. Hari ini saya berada di Kabupaten Tulungagung, tempat kelahiran, dan hari ini kita akan explore di salah satu tempat yang paling angker di Tulungagung, yaitu di pabrik gula ex pabrik gula Kunir yang hampir terbengkalai lebih dari 50 tahun. Nah, mari kita explore. Nah, kawan, itu pabrik gulanya. Bangunan Belanda itu memang masih utuh ya. Bangunan Belanda ini si utuh, masih sangat megah ya, walaupun ada sedikit vandal. Ada pohon-pohon jati. Itu sepeda motor saya, dan saya ngonten sendiri kawan, nggak pernah sama orang. Kita survei dari depan sana, jadi kita biar kita tahu urutannya, jalannya, urutannya mana, ini ruangan apa, ini ruang apa, biar kita tahu. Oke, semoga konten ini jadi hiburan, dan jangan lupa di follow. Aduh jalannya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kawan, jalannya agak becek ya, karena baru saja hujan deras. Nah, sebetulnya pintu depannya di situ kawan, pintu depannya di situ, tapi kita mulai dari arah barat. Banyak vandal-vandal ini. Wah, kotor sekali kawan, udah lama tidak dipakai. Kawan lihat nggak di depan? Luas sekali ruangannya. Di atas bangunannya terbengkalai, ada kelelawar. Itu kelelawar terbang itu. Selalu kita lihat kelelawar di mana-mana kalau kita mau berkonten. Bentar. Oke, kita lanjut kontennya. Jadi dulu tempat ini adalah pabrik gula Kunir. Dulu berdiri sendiri, tapi pasca kemerdekaan perang, pabrik ini hancur. Ada gambar legenda itu. Pabrik ini hancur dan terbengkalai sampai hari ini. Nah, bagi masyarakat Tulungagung, tempat ini adalah salah satu tempat yang paling angker di Tulungagung, kawan. Kami bisa lihat sendiri kan, betapa sepinya tempat ini. Itu atapnya itu sudah berlubang. Mungkin 3 atau 2 tahun lagi kita bikin konten di sini mungkin nggak akan sebagus ini tempatnya. Ada gambar legenda lagi. Tempatnya bagus, vandal. Semenjak pabrik ini ditinggalkan, sudah ada 2 kali ditemukan mayat di tempat ini. Tahun 2017 ada pembunuhan, dan jenazahnya itu dibuang di sini. Jadi ada sedikit orang bertengkar sambil mabuk di sini, terus dipukul. Orangnya meninggal, dibuang di sini dan terlantar selama 2 hari. Kasihan sekali kawan. Di bagian sini sudah hancur kawan. Sudah hancur. Sudah nggak ada atapnya. Udah nggak ada apa-apa, terbengkalai. Di sini kebun bambu, mohon maaf, kebun tebu, memang nggak ada apa-apa ya. Namanya juga ex pabrik tebu ya, pasti
di banyak tebu-tebu sampingnya. Ini batu-batu bata dari mana ya? Batu bata dari mana ini? Jadi di sini bergema. Ini dulu ruang Kerani. Jadi tahun 70 ketika Belanda masih sini, ruang ini ruang Kerani. Jadi ruang ini dulu banyak orang-orang Belandanya. Nah, kalau ini ruang uang. Ruang penyimpanan uang, Freedom for the Coffees. Ya namanya gedung kosong, kalau siang itu banyak vandalismenya. Kawan jangan biasakan untuk vandalisme ya kawan. Nah yang gedung ini, lubang ini dulu itu adalah brankas uang. Jadi menyimpan uang hasil penjualan ya. Kita masuk kawan. Ada logo pencak silat. Ruang ini cukup bersih kawan dan hangat di sini. Banyak daun-daun. Banyak sampah-sampah berserakan, entah sampah dari mana ini. Jadi dulu para kasir, kalau kurang Belanda bilangnya kasirnya di sini semuanya. Bilangnya banyak sekali kelelawar. Lihat kawan, bangunannya tinggi dari besi. Pabrik ini didirikan tahun 1918. Satu dari 2 pabrik gula di Tulungagung. Jadi ini ruang utama, kalau sekarang bilangnya resepsionis. Ini resepsionis. Jadi dulu di sini. Kembali ke sejarahnya, pabrik ini berdiri 1918 ketika gula masih merajai industri di Jawa. Kita kembali ke tempat yang tadi. Jadi selama hampir 30 tahun sebelum Jepang datang, pabrik ini tahun sebelum Jepang datang, pabrik ini masih berfungsi. Ketika Jepang datang, Jepang datang ke sini, dan ini kisah yang paling pilu. Ketika Jepang datang, Jepang memakai pabrik ini sebagai tempat markas mereka untuk berperang. Ada kisah pilu di sini. Jadi sekitar mungkin 25-30-an warga Indo Belanda yang tersisa di sini. Di sana ada perumahannya, termasuk sini juga, dibantai dengan cara digorok lehernya. Jadi anak-anak, ibu-ibu, mereka dibantai dengan tangan kosong. Ya aku bilangnya sedih sih. Setelah itu, ketika Jepang pergi, ketika masa bersiap, di sini itu sebagai area pertempuran. Jadi di sebelah sana itu ada bekas jembatan. Jembatannya dibom. Jadi TNI pada awal berdiri-dirinya mereka bertahan di gedung ini. Melawan serbuan tentara Belanda dari arah utara.
dan banyak korbannya. Jadi aku bilangnya itu sungguh sayang sekali ketika gedung ini tidak terbengkalai, padahal gedung ini juga menjadi tonggak sejarah TNI, tentara kita, tonggak sejarah perjuangan Republik Indonesia. Termasuk Longmat TNI membawa batalion kavaleri, mereka Longmat di sini. Nah, sekarang gedung ini berpindah kepemilikan. Sekarang yang gedung ini sekarang di aset ini dimiliki oleh pabrik gula Mojopanggung. Jadi aset ini pabrik gula Mojopanggung, tapi cuman karena pabriknya sudah tidak beroperasi, tidak lagi. Ini bekas kamar mandi kawan. Temboknya tebal kali. Lihat, estetik sekali. Lihat kamar mandinya pun estetik. Tidak lagi berfungsi, cuma sebagai kebun, maka tempat ini ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai. Kembali lagi, kita kembali sini. Jadi di tempat ini selama hampir 50 tahun ada 2 kali penemuan jenazah ya. Fatihah buat mereka. Jadi tempat ini kita kembali cerita tadi. Di tempat ini korban pembunuhan tahun 2017 sampai 2016 itu 2 hari terbaring di sini. Jadi ceritanya ada orang mencari rumput di daerah sini. Rumput daerah sini, ada orang tidur di sini. Dan ternyata orangnya meninggal. Hari pertama dia nggak tahu. Tapi hari kedua dia masih di sini, disenggol, ternyata sudah kaku, sudah meninggal ternyata dia itu. Jadi sangat pilu sekali tempat ini. Saya bilang pilu, padahal cantik sekali tempat ini itu. Itu suara kereta kawan. Padahal aku bilang tempat ini sangat cantik. Karena apa? Lihat lantainya itu. Bagus sekali. Jadi sangat sayang sekali ketika tempat ini terbengkalai. Nah, kawan bisa lihat loh, mozaik di lantainya ini lebih tua daripada kakek nenek kita loh ya. Atapnya cantik dari baja, itu talang airnya. Sayang sekali tempat ini harus terbengkalai. Tapi semoga tempat ini direnovasi agar tidak seram lagi dan menjadi tempat wisata yang terbaru. Ya, bagus, selasarnya bagus. Ini kok banyak daun-daun di sini ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, dari oleh-oleh dari Tulungagung. Kita oleh-oleh dari Tulungagung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena apa? Karena dukungan jenengan semua, dukungan teman-teman semuanya, kawan-kawan semua akan sangat akan sangat membantu channel ini untuk berkembang agar kedepannya bisa tetap menghibur. Terima kasih, selamat malam.